Jadi kalau ada istilah istri durhaka, maka juga sebaliknya ada istilah suami durhaka. Dan di dalam gugatan kami nyatakan termohon istri yang nusus. Dan salah satu keberatan kami terhadap juru bicara adalah juru bicara itu tidak objektif dan tidak jujur. Istri yang sakit apakah boleh diceraikan? Kalau topiknya sakit, apa disembuhkan dulu baru boleh diceraikan? Ini persoalan. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara Paula dengan pengacara Baim Wong soal kasus perceraian mereka yang kini jadi perbincangan panas di masyarakat. Pihak Baim menuduh Paula adalah istri yang durhaka. Dalam pertimbangan perceraian, juga disebutkan bahwa Paula memiliki penyakit HIV. Semua pernyataan pengacara Baim dibantah oleh pengacara Paula dengan adanya bukti visum bahwa Baim telah melakukan KDRT pada Paula dan menyebut bahwa bisa saja yang durhaka adalah pihak suami. Pengacara Paula juga menyebut bahwa pihak Baim telah berbohong. Apa kebohongan yang dibuat oleh pihak Baim Wong? Kita dengar di luar juga ada isu mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan oleh itu apa? Sudah benar, terbukti secara sempurna di dalam pertimbangan majelis hakim kalau baca pertimbangan. Iya. Dia hanya mengajukan seorang ahli tentang ITE yang membahas tentang rekaman, tapi dia tidak bisa menjelaskan ada tidaknya bukti visum et repertum, adanya bukti tentang laporan polisi, dan atau ada bukti yang lain tentang kedokteran adanya KDRT tersebut. Fakta persidangan dan itu kesimpulan dari majelis hakim tidak terbukti adanya KDRT. Silakan dibaca itu di dalam putusan ada. Itu yang saya maksud tadi. Hakim tidak menggunakan Perma nomor 3 tahun 2017. Lain, Mbak. Perma itu untuk urusan apa? Ini orang bercerai. Ya, silakan. Ya, Abang baca dulu Perma 3 tahun 2017. Di situ ada pengertian perempuan yang berhadapan dengan hukum itu termasuk para pihak. Iya, ini kan urusan KDRT, urusan pidana. Sebentar. Iya, kalau Anda orang hukum, KDRT itu rumusnya adalah tindak pidana. Betul. Rumusnya itu harus ada dibuktikan dengan adanya laporan polisi. Kalau semua disajikan di pengadilan tidak ada, KDRT-nya di mana? Dan itu sudah dipertimbangkan. Manakala, mohon maaf, Prof yang lebih tahu, begitu ada putusan di pertimbangan dan itu ada putusan, saat itulah yang benar. Sampai detik ini putusan itu yang benar. Sampai detik ini tidak terbukti KDRT. Ia meminta hal ini dijadikan pertimbangan bahwa di dalam konteks konflik rumah tangganya ada loh kekerasan fisik dan juga ada surat keterangan dari dokter. Sehingga Tidak kalau ada, mohon maaf. Tidak ada surat keterangan Tidak ada. dari dokter rumah sakit Bunda. Dan salah satu keberatan kami terhadap juru bicara adalah juru bicara itu tidak objektif dan tidak jujur. Karena kalau menyampaikan bahwa istri durhaka itu misalnya tidak taat pada suami, tidak mengelola keuangan rumah tangga dengan baik gitu ya, ada di dalam kamar gitu ya, yang kemudian disimplikasikan sebagai selingkuh gitu ya. Tapi fakta-fakta yang terkait apa yang dilakukan oleh penggugat gitu ya, itu juga kan tidak disampaikan. Mohon maaf, Anda tidak ikut sidang. Saya membaca. Anda tidak pernah ikut sidang. Anda tidak tahu di persidangan Saya bagaimana membaca. diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Belum pernah ada kejadian dalam persidangan. Majelis hakim membuka itu sidang, silahkan buktikan seluas-luasnya. Sampai saya bisa mengajukan bukti 86, Prof. Sampai saya bisa mengajukan saksi 9. Saksi yang lihat di dalam kamar. Saksi yang lihat dia pulang jam 4 subuh. Saksi yang lihat di mall. Dan di dalam gugatan kami nyatakan termohon istri yang nusus. Ya. Karena apa? Karena terbukti di dalam dalil kami nyatakan ada seorang laki-laki di kamar berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Laki-laki yang bukan mahramnya dengan perempuan, istri orang. Nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Hormati syariat agama kami, Islam, yang melarang keluar dari rumah seorang istri, keluar rumah saja tanpa izin dari suami, itu nusus. Kalau tadi Bang Fahmi dalam konteks Islam itu menyatakan bahwa
istri itu harus taat pada suami, harus turut pada suami, karena dalam konteks Islam itu suami itu adalah imam, kan begitu ya. Tapi juga di dalam konteks hukum Islam atau agama Islam itu sifatnya seimbang, saling, gitu ya. Jadi kalau ada istilah istri durhaka, maka juga sebaliknya ada istilah suami durhaka. Ya Gitu buktikan. Ya, Kan betul. gitu. Karena gini, mohon maaf ya. Boleh Manakala saya ini, dulu? ya, enggak, supaya enggak, maksud saya, apa yang ada dalam pertimbangan, tolong bantahlah itu di dalam memori banding. Kami akan bantah itu. Jadi, karena begini, pada saat hakim menyatakan istri durhaka, itu rujukannya adalah fikih, rujukannya adalah alim ulama. Semua menyatakan khusus istri durhaka, khusus istri yang tidak menghormati suami, khusus istri yang membohongi suami. Itu syariat Islam. Tolong hormati syariat kami. Itu persoalan. ada di kompilasi hukum Islam. Jadi dan banyak pandangan terkait kalau mengatakan alim ulama, kita juga bisa cek banyak alim ulama yang mengatakan bahwa durhaka pun berlaku bagi suami. Ya itu urusan lain, tapi benar tidak ada di dalam putusan, cukup itu kalimat saya. Ada kan? Sebentar, Karena itu menjadi pertimbangan hakim. sebentar. Karena Boleh kita tidak bisa saya membantah, iya, selesaikan karena terlebih urusan dulu? suami durhaka itu urusan lain. Buktikan kalau durhaka. Tapi kita dalam forum ini adalah apa yang ada dalam putusan, hormati. Ini mungkin difahami. Ini berangkat dari makna nusus. Nusus itu adalah induk dari masalah, induk dari kalimat. Nusus itu terbagi. Istri yang durhaka, Iya. istri yang membantah, istri yang tidak taat sama suami, istri yang berbohong, itu bagian dari nusus. Ibu Paula merasa mengalami ketidakadilan, terutama karena proses pemberitaan dan konten-konten yang menyalahkan beliau. Ibu Paula dan tentu melalui kami mengadukan pertama ke Komisi Yudisial untuk dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, kemudian mengadukan pernyataan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan kemarin kami juga beraudiensi dengan Dewan Pers untuk meminta Dewan Pers juga memantau pemberitaan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan mempengaruhi diskriminasi terhadap perempuan. Dan tadi kami juga ke Komnas Perempuan untuk menyampaikan pengaduan kekerasan berbasis gender di ranah personal yang diduga dilakukan oleh Saudara Baim, dan juga pernyataan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena ia adalah representasi negara, maka kami menilai itu adalah pelanggaran terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bahwa untuk isu penyakit itu kita juga ada Undang-Undang Kesehatan, ada Peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Oke. Juga ada konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana sebenarnya kita bertanya status kesehatan seseorang pun sebenarnya itu tidak boleh, gitu ya. Jadi dalam termasuk penyakit ini adalah dilindungi oleh Undang-Undang Data Pribadi tadi. Iya. Tapi nggak boleh diungkap begitu. Iya, dan Dibahas. kalau misalnya mengacu tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Gayus, putusan itu harus melalui proses SK 144 gitu, sehingga informasi-informasi yang itu sensitif itu juga tidak tidak dijadikan alat. Ini saya mohon maaf harus juga masuk di sini sedikit dan mungkin prinsip. Pegawai yang sakit tidak boleh diputus hubungan kerja. Istri yang sakit apakah boleh diceraikan? Kalau topiknya sakit, apa disembuhkan dulu baru boleh diceraikan? Ini persoalan. Iya. Jadi saya mengatakan hal-hal yang pada prinsip hukum acara. Pegawai yang lagi sedang sakit tidak boleh diberhentikan. Titik. Apakah istri boleh? Ini saya tanya ini. Apakah istri yang sakit jadi Ceraikan. rujukan untuk perceraian? Itu Tidak alasan. boleh kan? Perkawinan ini kan pertemuan percintaan, tidak seksual saja yang menjadikan terhapusnya perbuatan itu. Apalagi kalau adanya keyakinan yang membolehkan lebih dari satu solusi.
Anak nih lahir dari kasih sayang percintaan satu laki-laki dan seorang perempuan. Dua orang ini saling cinta. Perceraian tidak bisa digunakan untuk memisahkan dasar apapun terhadap ini. Penyakit misalnya. Ada solusi, berapa banyak solusi. Sama-sama kita touch, gak boleh pegang. Karena ini sangat berbahaya. Mari kita tempatkan. Bukan dicerai kemudian selesai hubungan cinta kasih ini. Bertiga dengan pihak anak sekarang. Ada tempat yang safe house lah. Yang bisa tetap bersama-sama, berlima, berdua ini menangani, menyelesaikan. Ya. Tidak menjadikan itu cerai itu. Kalau hanya sakit, ada solusi banyak. Berbagai undang-undang kesehatan, zaman ginjal, tidak apa-apa. Itu ada solusinya. Tidak menyebabkan putusan yang memisahkan antara dua perasaan ini. Yang satu tadi saya dengar masih berupaya lah, masih ada pendekatan dan sebagainya. Saya tidak menentang putusannya, tapi saya memperhatikan pertimbangannya. Ya, saya lebih memperhatikan kepada penerapan hukumnya.